Anehnya lagi ini tidak hanya air yang keluar ini, gembung-gembung udaranya juga ada. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Terkait ya, atau masih ada salurannya satu sili atas itu dari sana berada di puncaknya Gunung Sili. Aneh, ini jauh dari laut, terus rasanya kok bisa asin. Nah, kita satu di sini ya, utara paling timur. Berada di sekitar Gunung Sili. Nah, saat ini memang warga digemparkan dan berbondong-bondong melihat sebuah fenomena alam di mana kemudian air asin keluar dari dataran gunung ya. Dan ini airnya sifatnya arsin. Jika kita mengacu pada literatur kuno, memang ada semacam gunung yang mengeluarkan mata airnya asin, yang disebut juga dengan ledug ya. Di situ kemudian ada warga yang biasanya membuat garam dari air tersebut. Coba kita telusuri. Memang di lokasi yang sama banyak sekali kita temui batu-batu karang ya, yang kadang menyerupai fosil-fosil hewan tertentu, dan kondisinya memang cukup banyak dan tergeletak di mana-mana ya Kang ya. Nah, seperti di semak-semak belukar ini juga kita dapati banyak sekali batuan karang. Nah, seperti ini batu karang yang menjempol, bahkan ini ada yang besar-besar ya batu karang ini. Banyak sekali ya di sekitar bukit ini. Nah, ini sebuah kondisi yang air terus keluar saja. Berkutuk. Anehnya lagi ini tidak hanya air yang keluar ini, gembung-gembung udaranya juga ada. Nah, itu ada gembung-gembung airnya, tidak cuman air. Kalau cuman air mungkin tidak kelihatan, gembung-gembung airnya cuman ada gerakan air aja. Ini ada gembungnya, anehnya ini. Yang konon sebagian warga juga meyakini air ini bisa untuk pengobatan ya, untuk terutama untuk pengobatan kulit ya, nah, seperti gatal-gatal. Nah, ini. Dan masyarakat lokal sendiri menyebutnya ini sebagai genuk-genuk sendiri, yang artinya adalah kuali-kuali atau alat-alat kuno untuk menampung air terbuat dari tanah liat yang dibakar atau tembikar ya. Nah, ini genuk-genuk. Nah, kalau ini sangat jernih ya air di sini ya, sangat jernih sekali. Dan coba kita minum ya. Kalau di sini dingin dan jernih. Ternyata rasanya memang benar-benar sangat asin ya. Jadi di sini adalah mata air garam di atas gunung. Ini sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa sekali loh. Sumber mata air yang berada di gunung. Coba kita lihat ke lokasi yang lain ya. Lihat tempat yang lain. Apa ya, keluar dari Mudah-mudahan dulur-dulur bisa mendengar ya bunyi keluarnya air
keluar airnya seperti ini. Sangat enak sekali, airnya rasanya asin. Nah, ini hanya bisa dimanfaatkan garamnya saja. Ayam tetap tentrem. Itu sangat kecil ya lubangnya. Walaupun kecil, duelnya itu sangat besar ini. Lu kerasan, towel ini. Tapi dia nek dupol, mari nek wong urip ritual. Apa Mas ya model Mas? Tembus sampai ke lautan sehingga juga mengandung garam yang cukup tinggi begitu. Kita coba lihat di sumber yang kedua. Nah, ini yang kedua. Sebagian masyarakat percaya ini untuk obat. Apakah benar menurut teman-teman juga? Nah, kalau kita dari unsur ataupun kadar garam kan itu kan juga bisa mengobati penyakit kulit begitu, seperti kardas, kura begitu. Oh nah, iya kan? betul. Jadi ya cukup logika juga. Nah, ini yang kedua. Namanya tempat ini untuk warga lokal menamakan kucur ya. Oh, genuk-genuk. Iya, genuk-genuk. Karena bentuknya seperti genuk. Ini kok airnya keluar dari bawah tapi kok nggak keluar merembes ke atas ya? Iya, seperti volumenya cukup di sini saja. Iya, gitu. kenapa ini ya? Tidak pernah naik begitu. Lah ya, padahal sumber-sumber yang lain ada yang naik sana rembes. Yang ini saja, yang nomor yang di tengah Kang, ada dua Kang, yang tidak mengalir gitu. Tapi yang paling jernih mana Kang? Dari kedua sumber ini kita kan mau membawa oleh-oleh pulang untuk ya penelitian ilmiah. Iya Kang. Ini juga yang paling jernih. Ini bolongannya agak sempit ini ya. Lubangnya agak sempit ini. Kalau botol aqua kelihatannya nggak muat ini. Ini sumbernya berbeda. Tapi rasa air dari keempat sumber ini agak sama ya, asin ya. Ya, asin. Coba kita incip ya. Ya kan? Asinnya beda loh Kang. Gurih, tidak seperti garam begitu loh. Ya kan? Jadi ada Kayak gurih-gurihnya. semacam itu loh, kuah gitu loh. Iya, sedap kayak kuah soto. Betul. Kayak kuah soto ini. Daripada ini rasanya seperti air laut seperti pada umumnya, tapi di sini seperti kuah soto, ada sedap-sedapnya. Nah, kita juga semakin penasaran ini. Lebih besar Kang. Oh, ada yang lebih besar juga. Ini kan barusan sama teman-teman kan dicoba diambil begitu sampah-sampah ataupun ini tadi daun-daun dibersihkan. yang di dalam situ. Makanya sama kok lumpurnya budak-budak diangkat. ini ya. Dan ternyata semakin besar sumbernya Kang. Oh, ini bergudul semakin besar dan ini airnya mengalir ya. Ini mengalir. Iya. Dan memang karena airnya asin ya, di sepanjang aliran ini tidak ditumbik oleh rumputan atau tanaman air karena memang airnya asin sebagaimana air laut ini. Jadi sungguh luar biasa ini keajaban alam. Saya kira tadi batuan yang di sekeliling air ini yang berwarna kuning keorenan ini adalah lapisan belerang. Ternyata mungkin lapisan garam ya. Lapisan garam Ya. kita karena Kan airnya sangat asin. ketika kemarau panjang begitu oleh warga sini malah ini dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Jadi mengambil kerak-kerak yang berada di pinggiran ini Kang. Ini karena mengandung sudah menjadi garam. Ketika kena panas dia otomatis menjadi garam gitu. Terjadi penggaraman seperti di daun-daun ini ya. Iya, begitu. Jadi seperti daun-daun ini adalah lapisan-lapisan garam yang biasanya diambil warga untuk masak ya. Betul. Tapi memang pernah saya mencoba rasanya air panas yang ada di Pacet maupun Cangar, Kota Batu dan Mojokerto Pacet ya. Itu juga air panasnya juga rasanya agak asin. Tapi di sini itu asinnya itu lebih asin banget. Persis seperti air garam memang. Seperti air laut gitu ya. Iya, seperti air laut, seperti air garam ini. Jadi ini tetap masih misteri apakah ini benar-benar belerang, tapi tidak bau belerang ya. Kalau bau belerang itu bau, jadi bau belerang akan bisa terasa dan tercium kalau bau belerang, tapi tidak. Memang di sini benar-benar murni ini pada masa kuno disebut beleduk.
yaitu sumber mata air garam atau sumber mata air asin yang biasanya dimanfaatkan warga untuk perajin garam ya. Nah ini semoga hal-hal seperti ini bisa memancing para ahli untuk melakukan penelitian ya, serta bisa ditetapkan sebagai kawasan yang yang dilindungi ya, sebagai pusat riset dan penelitian ya. Ya jas merah, semoga kita tidak meninggalkan sejarah.